Dan saya berkesempatan untuk berdiskusi langsung dengan Kepala Bagian Analisa dan Evaluasi Biro Pembinaan dan Operasional Barreskrim Polri, Kombes Pol Hadi Wicaksono terkait kebijakan restoratif justice di Indonesia. Pak Hadi, terima kasih Bapak telah mau meluangkan waktunya bersama kami untuk berdiskusi mengenai seberapa efektif dari restoratif justice Bapak. Mungkin kalau selama ini masyarakat Indonesia selalu berpikir apabila ada praktik-praktik kejahatan itu langsung diangkat ke penyidikan begitu. Tapi ternyata ada namanya metode restoratif justice. Sejak tahun berapa Pak restoratif justice berlaku di Indonesia? Restoratif justice di Indonesia sebetulnya sudah ada dari beberapa waktu yang lalu. Namun secara resmi, khususnya di Polri, kita setelah adanya peraturan kepolisian nomor 8 tahun 2021 tentang restoratif justice. Sedangkan di luar, di beberapa negara di luar, proses restorasi ini sudah mulai ada sudah cukup lama. Oke, berarti kepolisian sejak tahun 2021 ya Pak ya? Kalau kita sejak tahun 2021. Betul. Tadi Bapak juga menyebut adanya restoratif justice ini karena dengan seiringnya berkembangan zaman begitu Pak. Jadi harus adaptif dengan kedinamikaan terjadi yang di masyarakat begitu ya Pak ya. Apakah alasan dengan over capacity penjara juga menjadi alasan Pak diadakannya restoratif justice ini? Memang dengan adanya restoratif justice ini tentu ada para pelaku kriminalitas, tapi melalui beberapa syarat. Nah, sehingga terhadap yang bersangkutan tidak dilakukan proses penahanan hingga proses memasukkan yang bersangkutan ke dalam lembaga pemasyarakatan. Memang saat ini lapas di Indonesia cukup over capacity. Rata-rata pengguna atau tahanan lapas ini adalah para kasus-kasus pada para pelaku kasus narkoba dan kasus-kasus yang lain. Dengan pertimbangan banyak pengguna narkoba yang kemudian harus masuk penjara dan bukannya mereka menjadi sembuh, namun dengan adanya mereka masuk ke dalam penjara menjadi mereka semakin menjadi sulit untuk disembuhkan. Dengan adanya restoratif justice ini bisa menjadikan salah satu solusi sehingga para pengguna narkoba yang bisa direhabilitasi atau bisa disembuhkan bisa kita selamatkan untuk tidak masuk ke dalam penjara, namun mereka disembuhkan untuk kemudian tidak melakukan menyalahgunakan narkoba lagi. Oke, lalu sudah berapa banyak Pak, jika melihat berdasarkan data, sudah berapa banyak Polda, Polres, ataupun Polsek yang memprioritaskan metode restoratif justice ini? Apakah dilihat dari titik kerawanan yang rendah begitu? Hampir seluruh Polda di Indonesia sudah melakukan restoratif justice ini semenjak adanya peraturan kepolisian nomor 8 tahun 2021 itu. Rata-rata sudah lebih dari 2% ya dari laporan polisi yang diterima oleh Polda. Yang paling besar di sini Polda Nusa Tenggara Timur, hampir 12% dari LP yang mereka terima di Nusa Tenggara Timur diselesaikan melalui restoratif justice. Selama 3 tahun sejak adanya restoratif justice ini Pak Hadi, apakah ada efek jera begitu untuk pelaku ya, setelah di restoratif justice kan? Setelah melalui restoratif justice, memang dengan adanya upaya-upaya ini tentu kita berharap akan berkurang para pelaku kriminalitas, akan berkurang keinginan untuk melakukan kejahatan, dan para pihak juga mungkin bisa kembali hidup normal lagi. Jadi yang dahulu misalkan kasus penganiayaan, awalnya dianiaya, kemudian para pihak bisa berdamai. Setelah selesainya melalui restoratif justice, sekembalinya mereka kembali ke kampung, mereka akan rukun kembali bersama tetangga-tetangganya. Oke, perkara apa saja Pak yang bisa di restoratif justice kan? Untuk restoratif justice ini masih cukup luas pemahamannya, perkara apa saja yang bisa di restoratif justice kan. Namun berdasarkan Perpol nomor 8 tahun 2021,
terkait dengan syarat materialnya itu diantaranya bahwa kasus ini tidak meresahkan masyarakat, kemudian tidak menimbulkan konflik di tengah masyarakat, kemudian perkara ini juga bukan merupakan perkara terorisme atau perkara korupsi atau perkara terkait dengan jiwa seseorang. Dan perbuatan yang dilakukan oleh tersangka ini juga baru dilakukan satu kali sehingga ini bukan merupakan perulangan dari kejahatan. Tapi sebetulnya siapa Pak yang berhak untuk menentukan sebuah perkara itu bisa direstoratif justice kan? Apakah korban atau tersangka? Yang bisa melakukan restoratif ini adalah para pihak. Dalam hal ini korban maupun tersangka. Jadi ada keinginan untuk perdamaian dari kedua belah pihak. Dari pihak tersangka menyadari kekeliruannya, dari pihak korban juga memaafkan apa yang sudah dilakukan oleh tersangka. Sehingga karena adanya dua keinginan untuk saling menyelesaikan, kita dari Polri berhak berwenang untuk melakukan mediasi sehingga para pihak ini nanti bisa bertemu, melakukan suatu kesepakatan, dan dari kesepakatan itu nanti akan ditentukan juga apakah ada penggantian kerugian dan lain sebagainya, sehingga si korban bisa menerima dan si tersangka pun demikian. Jadi tersangka juga menyadari kesalahannya sehingga win-win solution terhadap para perkara tersebut. Seperti apa Pak Hadi bentuk pengawasan dari kepolisian terhadap restoratif justice ini? Bentuk pengawasannya untuk penyelesaian restoratif justice untuk di tingkat Mabes, untuk di Bareskrim, yang bisa melakukan tanda tangan penyelesaian itu ditandatangani oleh Direktur Reskrim. Kalau di tingkat Polda pun demikian oleh Direktur Reskrim. Untuk di tingkat Polres, penyelesaiannya ditandatangani atau restoratif justice-nya ditandatangani oleh Kapolres. Dan Polsek pun demikian. Semua penyelesaian harus diselesaikan dan ditandatangani oleh Kapolres. Jadi itu bentuk pengawasan yang dilakukan oleh pimpinan penyidik terhadap apa yang dilakukan oleh penyidik dalam restoratif justice. Pak Hadi, langkah-langkah apa yang diambil oleh pihak kepolisian sehingga masyarakat tidak terkesan untuk menggampangkan untuk melakukan tindakan kriminal begitu, karena mereka berpikir adanya restoratif justice ini jadi lebih ruang tertentu ya, memberikan peluang mereka untuk melakukan kejahatan, betul. Sebetulnya untuk upaya-upaya kita tentu kita tidak, karena kami dari Bareskrim, tentu kami selalu melakukan penegakan hukum represif. Namun Polri secara keseluruhan juga ada fungsi pengemban fungsi sabara, fungsi binmas, fungsi preemptif, ya, dan fungsi-fungsi yang lain tentu akan terlibat dalam memberikan pendidikan hukum terhadap masyarakat untuk selalu mentaati aturan, tidak melakukan pelanggaran, dan tidak melakukan tindak kejahatan. Baik, jika saya dapat menyimpulkan, itu artinya restoratif justice ini tidak menjadikan seseorang menjadi kebal hukum begitu ya Pak? Betul. Tapi lebih untuk menjadi salah satu alternatif juga terhadap perkara-perkara hukum yang ada di Indonesia, terutama bagi pihak korban dan juga tersangka ya Pak. Terima kasih Pak Hadi atas waktunya Bapak, sehat selalu. Ya. Demikian Polisi Menjawab edisi kali ini. Polisi Menjawab hadir untuk menuntaskan keinginan publik akan berbagai informasi terkini, membuka kebenaran dan akurasi sebuah informasi. Saya, Mentari Detanzil, pamit undur diri, sampai jumpa dan salam presisi.